Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Pemahaman Materi Matematika Materi Himpunan dengan Model Pembelajaran Kooperatif Pendekatan STAD atau Student Team Activation Division. Perkenalkan, nama saya Lilis Sri Hayati, NIM 1808105110. Karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Andes Budiman Faat, MSI. Kita akan membahas bab 1 terlebih dahulu, yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 3 poin, yaitu latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian. Baik, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu, di mana latar belakang itu mencakup matematika merupakan mata pelajaran yang bersifat abstraksi sehingga menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari materi matematika maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menyampaikan materi matematika, di mana peserta didik dalam materi matematika ini banyak yang takut akan pelajaran matematika. Karena banyak yang takut pelajaran matematika, maka banyak siswa yang tidak dapat memahami materi matematika. Nah, dalam hal ini, dalam latar belakang ini, bagaimana sih meningkatkan pemahaman materi matematika siswa? Nah, dalam memahami materi matematika itu sangat penting karena matematika yang bersifat runtun dan juga saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Jadi orang peserta didik harus memahami terlebih dahulu materi matematika yang dasar agar saat mendapat materi selanjutnya dapat mengikuti mata pelajaran matematika dengan baik. Nah, menurut Anas Sudijono tahun 1996 halaman 50 menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Jadi seorang peserta didik itu dikatakan paham tentang materi matematika apabila yang awalnya dia belum tahu, setelah itu dijelaskan oleh guru, lalu dia paham materinya, berarti itu dikatakan siswa itu berhasil dalam memahami materi matematika. Nah, dalam pelajaran matematika itu terdapat beberapa materi-materi. Salah satunya yang saya ambil itu yaitu materi himpunan. Materi himpunan itu materi matematika yang dipelajari pada tingkat SMP atau MTS yang membahas tentang jenis himpunan, cara menyatakan himpunan, operasi himpunan, diagram Venn, dan himpunan SPLDV. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada SMP 1 Cipicung menyatakan bahwa masih banyak peserta didik yang belum paham tentang materi himpunan, terutama pada materi operasi himpunan dan juga dalam memahami setiap simbol-simbol yang terdapat pada himpunan dan juga diagram Venn. Dari pengamatan tersebut, kita harus melakukan tindak lanjut pada model atau cara pembelajaran. Nah, salah satunya dalam kasus ini saya menggunakan pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam memahami materi matematika.
Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Pembelajaran kooperatif ini sistemnya berkelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang peserta didik. Nah, dalam model pembelajaran ini menggunakan pendekatan STAD atau Student Team Activation Division yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Selanjutnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah tersebut yaitu terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memahami materi matematika, terutama dalam materi himpunan. Namun realitanya pada SMP 1 Cipicung kelas 8 yang masih banyak yang belum memahami materi matematika, terutama dalam materi himpunan tersebut. Seharusnya siswa dapat memahami dengan mudah. Dan juga dalam materi ini peserta didik harus mengefektifkan, maka perlu adanya efektivitas model belajar peserta didik dalam memahami materi matematika. Pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah model pembelajaran kooperatif efektif dalam meningkatkan pemahaman matematika materi himpunan? Bab 2 yaitu tinjauan literatur, di mana tinjauan literatur itu terdiri dari tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan hasil pengamatan terdahulu. Pertama-tama kita akan membahas tinjauan konseptual, di mana tinjauan konseptual itu kemampuan pemahaman materi matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sekedar hafalan, namun lebih dari itu. Dengan pemahaman, siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Menurut Andi Permana Sutisna Maulana Herman Subarjah tahun 2016, di mana kemampuan pemahaman matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki dalam pelajaran matematika untuk setiap siswanya. Dan pembelajaran dalam pemahaman itu, setiap siswa harus memahami semua materi-materi yang paling dasar dalam pelajaran matematika, agar dalam pembelajaran matematika siswa dapat mengikuti dengan baik dan juga siswa dapat memahami apa yang sedang ia pelajari lebih mudah. Jadi pada intinya pemahaman itu sangatlah penting dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dikutip oleh Dr. Andes Hamadi MA dari Wina Sanjaya tahun 2006. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri 4 sampai 5 orang siswa. Dan dalam pembelajaran kooperatif ini, pembagian kelompok itu tidak dilakukan secara adil, tidak memisahkan antara ras, suku, budaya, dan juga kemampuan. Jadi setiap siswa itu dikelompokkan secara adil. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat beberapa pendekatan. Nah, salah satu yang diambil yaitu pendekatan STAD atau Student Team Achievement Division. Nah, dalam model pembelajaran ini menurut Slavin tahun 2010 halaman 134, bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling mudah dilaksanakan oleh para guru yang baru mengenal atau baru menggunakan pembelajaran kooperatif. Nah, dalam bukunya terdapat beberapa komponen utama, yaitu ada komponen presentasi kelas, ada komponen belajar tim, ada komponen kuis atau tes individu,
ada skor kemajuan individual, ada rekognisi atau penghargaan tim. Nah, dalam hal ini itu walaupun seluruh siswa melakukan kerjasama atau belajar secara berkelompok, namun pada hasil akhirnya kemampuan siswa itu bertanggung jawab sendiri atas kemampuan yang ia peroleh. Jadi itu nanti pada akhirnya siswa akan diberi tes yang secara individual. Walaupun begitu, dalam proses pembelajarannya itu siswa saling bekerja sama. Selain itu juga dalam model pembelajaran ini siswa akan lebih meningkatkan dalam bekerja samanya dan juga sosial emosional seperti itu. Nah, kemudian dalam pembelajaran kooperatif ini, kooperatif STAD itu ada beberapa tahap pelaksananya, yaitu salah satunya adalah pembagian kelompok yang seimbang, terus ras, budaya, status sosial, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Kemudian penyajian materi. Selanjutnya tinjauan teori. Tinjauan teori yang diambil yaitu teori kognitif, di mana teori kognitif ini digunakan di sekolah-sekolah, dan juga dalam teori kognitif ini ada beberapa aliran kognitif, yaitu teori Gestalt, model mengelola informasi, model tingkat-tingkat mengelola informasi, consensus atau alternatif lain untuk disruptor model. Nah, kenapa mengambil teori kognitif ini? Karena dalam teori kognitif ini berhubungan dengan yang dibahas, yaitu meningkatkan pemahaman siswa. Nah, dalam teori kognitif ini dapat meningkatkan pemahaman siswa. Nah, selanjutnya ada tinjauan penelitian. Nah, dalam tinjauan penelitian ini banyak peneliti yang telah menggunakan model pembelajaran kooperatif. Selanjutnya tinjauan hasil penelitian terdahulu. Nah, dalam tinjauan hasil penelitian terdahulu banyak peneliti yang telah menggunakan model pembelajaran kooperatif ini, dan banyak yang berhasil dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya bab 3 yaitu desain dan metode penelitian. Nah, di dalam desain penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini merupakan penelitian untuk mendeskripsi dan menganalisis fenomena, peristiwa, sikap, kepercayaan, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada metode wawancara, angket, observasi, studi dokumenter. Nah, yang dilakukan kepada siswa kelas 8 SMP 1 Cipicung dan juga guru pelajaran matematika. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.